JKT jujur rasanya tuh kayak lagi libur panjang aja, bahkan sampai sekarang. Udah mau setahun, rasanya tuh kayak lagi, karena kan dulu aku juga pernah cedera kan. Nah rasanya tuh kayak, oh lagi off show aja nih karena cedera, padahal emang udah nggak akan nari di panggung lagi. Cuman kayak, rasanya kayak lagi break. Padahal udah nggak di situ. Aku pikir semua member JKT kalau masuk JKT itu langsung dapat fanbase gitu. Nah, aku tuh paling terakhir dapat fanbase. Itu lumayan bikin aku ngerasa kecil hati karena waktu itu temen aku pun ngerasain. Temen aku di generasi sebelum aku sampai karena aku nggak mau dia sedih, aku bikinin dia fanbase. Itu aku pikir itu aku nggak akan ngerasain. Ternyata aku juga ngerasain gitu, punya fanbase yang agak telat dari teman-teman aku. Hai pemirsa Insert, how are you and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com. When someone's story is a history and always with me Maria Christy. Kalau ngomongin seputar sejarah dari gadis cilik ini, nggak cilik sih sebenarnya. Walaupun badinya cilik, tapi gadis ini 1 tahun lagi akan beranjak dewasa. Karena tahun ini dia sudah menginjak 20 tahun dan kurang lebih dia menghabiskan masa remaja menuju dewasanya. Lagi-lagi dalam grup kesayangan iTalk ya. Karena dari beberapa gen, banyak sekali member-member yang sudah member ke iTalk and we are so thankful. Karena member-member yang mau main kesini dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Jesslyn Kalista. Jesslyn, welcome. Hai. Thank you so much for coming. Terima kasih udah undang aku. Apa kabar Jesslyn? Baik. Aku bener ya bahwa tahun ini kamu akan menginjak 20 tahun? 24 sih. Salah ya? 24 tahun. Oh iya deh, karena kamu 2000, oh my god, kenapa in mama itu kamu 2004 ya? Mungkin karena saking kayak mudanya, like seriously. Tapi kamu pernah dikira usia yang lebih muda nggak sama orang-orang? Aku kalau ditanya masih SMA ya atau Tuh, kuliah kan? ya, aku selalu kayak oh aku udah lulus. Wow, jadi kamu adalah lulusan dari? Lulusan dari, tergantung nih ditanyanya apa nih, dari JKT48 atau dari instansi pendidikan? I love this girl, she's so smart ya. Kamu mau jawab yang mana dulu? Kalau misalnya ditanya, Jesslyn lulusan mana? Itu kan pertanyaan netral ya. Kira-kira yang akan keluar pertama dari mulut kamu adalah gelar pendidikannya atau gelar sebagai perjalanan bersama dengan sebuah grup yang memang menghantarkan kamu ke dunia entertainment? Mungkin karena untuk kan nggak semua orang tahu ya mungkin ya. Jadi kalau jawab orang awam aku bakal jawab ini sih, gelarin pendidikan aku sih. Dan kamu lulus sebagai sarjana? Sarjana IT, Eskom. Eskom ya. Tadi kita sempat kayak, Eskom bukannya komunikasi, lupa kalau ilmu komunikasi udah I-nya di depannya ya. Eskom beda ya. Terus kalau misalnya sebagai seorang sarjana, graduate from JKT48, itu kamu tahun berapa Jesslyn? Aku baru lulus dari JKT itu tahun 2023, tahun lalu. Di bulan? Di bulan Juli. Ih udah mau setahun udah dong ya. Udah mau setahun sih, cuman beberapa kayak bulan lagi. baru tahun lalu. So how's life ketika kamu, kurang lebih 4 apa 5 tahun ya? Atau lebih Aku 4 tahun di JKT. Iya 4 tahun, karena yang aku baca 4 tahun di JKT. Dan sekarang sudah mau setahun untuk kayak lepas dari kehidupan bersama dengan JKT. Karena kan aku juga tahu bahwa kehidupan bersama JKT itu banyak sekali kebersamaannya, teman-temannya, atau mungkin program-programnya. It was so lovely, right? Betul. Ya setuju banget sih. Apa ya, kalau setelah JKT jujur rasanya tuh kayak lagi libur panjang aja, bahkan sampai sekarang. Udah mau setahun, rasanya tuh kayak lagi, karena kan dulu aku juga pernah cedera kan. Nah rasanya tuh kayak, oh lagi off show aja nih karena cedera, padahal emang udah nggak akan nari di panggung lagi. Cuman kayak rasanya kayak lagi break, padahal udah nggak di situ. Are you fine? Maksudnya kamu fine dengan masa transition ini? Karena menurut aku in life gitu, transition about anything tuh pasti akan ada turbulence-nya lah. Are you good with that? Ya pasti sih, karena lagi-lagi dalam tiap kali aku ngerasa oh udah nggak di JKT nih, aku tuh sekarang udah diri aku sendiri, bukan lagi Jesslyn JKT, tapi Jesslyn aku sendiri gitu. Dan rasanya kayak itu
pengalaman berharga aja gitu. Sekarang aku udah bisa move on with my life, cari kehidupan baru gitu yang seperti sesuai yang aku mau. Nah itu dia ya, karena kadang-kadang kan ketika kita ada di comfort zone mungkin kita suka lupa ya kalau kita harus segera cari gunung yang baru. Betul. Ya kan kadang-kadang betul. oh udah enak lagi di puncak. Ya kita sebetulnya yang paling betul adalah kita harus buru-buru turun lagi, cari puncak yang baru lagi and make a new new area of success. Betul, Sebagai kamu tadi itu. bilang udah menemukan diri kamu. Tapi sebetulnya kita mau ada klarifikasi nih. Karena ada sebuah artikel yang mungkin ini harus diluruskan. Is that true or not? Ya coba kita lihat ada artikel berikut ini. Mungkin ada beberapa alasan, tapi kayak alasan yang mau di-highlight ini adalah ketika Jesslyn rela bertukar posisi dengan member yang terkena restrukturisasi nih. Ini maksudnya ini apa nih? Itu sebenarnya bukan official statement yang kayak kita di kantor, enggak aku aja gitu. Enggak, cuman saat kabar itu muncul, terus kebetulan aku lagi sama anaknya saat itu lagi kalau nggak salah lagi selesai latihan atau mau pulang kegiatan gitu. Salah satu teman terdekat kamu ya, yaitu adalah Yori. Kita emang pulang bareng hampir setiap hari bertiga biasanya sama Vioni. Itu di parkiran, ingat banget. Terus berita itu muncul, terus aku ngeliat anaknya fine aja, cuman akunya yang kayak kok gini gitu loh. Karena menurut aku Yori itu salah satu anak yang natural banget jadi idolnya, kayak she was born for this gitu loh. Nice. Dan saat lihat dia itu aku ngerasa ya mungkin saat ini dia fine aja, cuman aku tahu dia pasti kecewa gitu dalam hatinya ya. Oke, well, let's make it clear karena aku yakin kalau fans JKT pasti tahu the case, tapi kan mungkin ada orang yang nggak tahu case-nya ini apa ya. Jadi mungkin Jesslyn ini sedang bersama dengan salah satu teman terdekatnya yaitu Yori, di mana Yori ini mendapatkan statement untuk maksudnya hiatus atau untuk graduate atau gimana tuh? Jadi restrukturisasi itu waktu itu kayak graduate massal, kayak banyak yang diluluskan karena keadaan saat itu. Jadi bisa dibilang dia terpaksa lulus duluan lah dari JKT gitu, karena kebijakan manajemen saat itu ya, saat pandemi. Terus kabar itu tahun berapa tuh? 2020, 2021? 2021 kalau nggak salah. Sure. Terus? Di mana saat itu juga posisinya kita baru naik ke tim, waktu itu masih ada tim-timan ya. Waktu itu tim T, kita bareng-bareng lagi deket-deketnya, baru bentuk tim, tiba-tiba ada kabar seperti itu kan, namanya juga baru masuk tim lagi solid-solidnya gitu, pasti ditinggal pas sayang-sayangnya tuh sakit banget. Iya itu dia gitu kan, kita pasti ada rasa, aduh nggak bisa nih, ini temen gua nih gitu. Apalagi saat itu aku ngerasanya, aduh dia nih orangnya pertama dia lebih muda dari aku, udah pasti. Kan beda berapa tahun sama Yori? Yori tuh kayaknya masih 16-17. Oh my god. Dia masih kecil banget. Berarti kan agak lebih dari 5 tahun ya perbedaannya. Iya. Oke. Makanya aku kayak, dia nih umurnya bisa panjang di JKT. Dia bisa jadi masa depan JKT, dia potensial banget. Tapi dia harus, tersingkir secepat ini gitu loh. Apa nggak egois kalau aku yang selamat dari restrukturisasi, dia yang terkena gitu kan. Aku mikirnya gitu. Cuman pas itu aku ngomong sih ke dia kayak, Yor mau ngomong nggak, aku aja gitu. Terus dia kayaknya sih dia nggak masukin hati ya omongan itu, dia cuman kayak nggak usah, cuman gitu aja sih. Tapi first thing first, that's life. Itu memang pasti setiap orang udah punya jalannya masing-masing, terlepas siapapun itu ya. Jesslyn, Yori, ataupun member siapapun dalam kegiatan apapun. Nah yang mau aku tanya adalah, apa yang ada di benak kamu sehingga, selain karena kamu percaya bahwa Yori ini karirnya masih panjang ya. Tapi apa yang membuat kamu berani untuk, kenapa nggak gue aja gitu? Apakah karena kamu memang juga udah pengen memulai hidup yang baru? Atau mungkin kamu merasa itu memang nggak adil aja untuk pertemanan itu? Atau mungkin kamu pernah terbersit reason lain, misalnya kok kalau Yori keluar ya aku keluar juga gitu? Enggak gitu sih, lebih ke kayak aku ngerasa nggak adil aja, nggak adil buat dia, nggak adil, apalagi kalau misalnya mau dilihat secara data statistik, bisa dibilang saat itu
mungkin fans dia tuh lebih banyak dari aku. Oh, gitu. based on the fans ini Iya, ya. jadi aku ngeliatnya itu nggak adil buat dia, nggak adil buat fansnya. Terus kenapa gitu loh? Itu sih. Tapi itu ya maksudnya ini tidak menjelek-jelekan manajemen atau enggak. Maksudnya ini adalah perjalanan teman-teman di JKT yang memang ketika mereka tuh sudah by conditionnya mereka tuh memang deket banget dan ketika ada yang harus graduate, whatever the reason, ketika disuruh graduate atau mungkin keputusan sendiri itu sedihnya sedalam itu dan itulah yang dilewati bersama dengan teman-teman yang masih remaja belasan tahun atau ini anak-anak yang baru beranjak dewasa ya kan. Tapi kamu gimana sekarang hubungannya sama Yori? Is that good? Maksudnya masih sering chat-chatan atau mungkin masih sering hangout? Dia udah, karena dia kan masih kecil ya, dia masih sibuk sekolah juga saat itu. Jadi ya kalau dibilang sering hangout, enggak. Karena kita punya hidup masing-masing kan. Cuman ya selamanya bakal ada that bond, tau nggak? Kayak kita pernah sedekat itu dulu di JKT gitu. Kayak sepenanggungan, tiap hari pulang malam bareng gitu loh. Jadi kayak nggak perlu hangout sering-sering sih. Tapi kita tahu kita pernah ada di situasi yang sama di saat yang sama. Tapi terakhir chat sama Yori kapan? Ngobrolin soal apa? Kayak udah lama deh. Jadi dia kan sekarang ternyata jadi streamer juga, jadi VTuber. Makanya kan lumayan lah, maksudnya ranahnya masih mirip-mirip lah gitu. Dan kadang dia nanyain game gitu-gitu juga sih. Cuman kayak sebatas itu aja. Nanti kita akan bahas mengenai perjalanan seorang Jesslyn dari sebuah live streaming atau karirnya dia as a streamer juga. Nanti kita akan bahas ya. Tapi kalau aku nanya lagi untuk masa-masa bersama dengan JKT, what is the sweetest memories yang pernah terukir di hatinya seorang Jesslyn? Apa ya? Sebenarnya JKT itu benar-benar kayak kalau dibilang rumah kedua, beneran rumah kedua. Sampai kayak aku spend lebih banyak waktu sama member-member JKT daripada sama keluarga aku sendiri. Karena timingnya untuk latihan segala macam ya. Bener. Kalau dibilang sweetest memory sih mungkin waktu tour pertama kali di Solo, itu hari terakhir tour kita waktu itu. Dan aku ngerasa kayak itu yang nonton banyak banget, bener-bener. Kan itu di mall kan, kalau nggak salah mallnya The Park Solo atau apa ya namanya ya. Pokoknya itulah, itu rame banget mallnya sampai 3 lantai penuh, semua nontonin JKT. Terus tiap kita kan ada venue buat meet and greet sama buat foto berdua itu kan, ada eventnya kan. Tiap kita jalan ke booth itu selalu mereka nyapa kita, kayak aku ngerasa di welcome banget gitu loh. Kayak ternyata orang-orang tuh nge-value diriku setinggi ini gitu loh. Sampai aku dateng, mereka nyapa, mereka excited kalau aku sapa balik gitu. Itu benar-benar kayak aku merasa disayang gitu sih. Itu kan sebenarnya bittersweet ya. Benar. Karena kadang-kadang juga jadi seorang yang dikagumi itu pasti ada plus dan minusnya. Tapi ketika merasakan cinta langsung, itu juga ada sebuah memori yang luar biasa. Benar. Nah sekarang mungkin ini adalah part dari tersedihnya Jesslyn, tapi you can nanti jawab juga ya. Karena kita mau lihat tayangan yang berikut ini. Makanya mungkin orang sekarang bilang gue kalau video call gitu terlalu waro orang gitu. Orang yang cuman 1 tiket 2 tiket juga lu waro banget gitu. Tapi aku pernah ngerasain rasanya maksudnya nggak ada yang appreciate gitu. Kayak rasanya lu survive sendiri di JKT. Gak ada yang dukung lu, gak ada yang notice lu mau ngapain aja orang nggak peduli gitu. Makanya waktu aku dapat fans, aku berusaha banget supaya mereka dapat apa yang mereka bayar gitu. Ya mungkin uang 100.000 buat beberapa orang kecil, buat beberapa orang ada yang harus nggak makan gitu. Kalau mereka handshake nggak diwaro, ya lu mau dapat apa? Tugas kita cuma ngasih senyum ke mereka, emang sesusah itu gitu. Kayak menurut gue sih untuk sekedar ngewaro kayak nginget nama gitu, buat gue ya udah itu nggak susah. Karena gue tahu rasanya dulu nggak punya fans, makanya pas gue punya fans gue pas kayak gue harus keep dia gitu. Nah kalau buat aku sih tuh maksudnya sebuah kondisi kamu lagi ngobrol sama teman-teman kamu di live streaming gitu, aku ngerasanya gitu ya dengan video itu dan kamu bercerita. Tapi kan pasti kalau ngomongin kehidupan yang tidak menyenangkan tuh pasti ada pro dan kontra dong. Mungkin ada yang mau kamu make it clear gitu? Itu saat itu konteksnya ya, aku tuh ngomong karena jadi
aku itu masuk JKT di generasi 7. Generasi 7 itu teman-teman satu generasi aku tuh benar-benar bintang semua. Azizi, ya. Kristi, wah itu semua udah frontline dari awal, kayak apa ya, prosesnya terlihat sangat jomplang, jauh beda gitu. Dan dimana saat aku masuk JKT, nggak ada pengalaman entertainment, keluarga aku juga nggak ada dari background entertainment, nggak ada yang ngajarin aku apa-apa. Dan aku kaget waktu itu, aku pikir semua member JKT kalau masuk JKT itu langsung dapat fanbase gitu. Nah, aku tuh paling terakhir dapat fanbase. Itu lumayan bikin aku ngerasa kecil hati karena waktu itu temen aku pun ngerasain. Temen aku di generasi sebelum aku sampai karena aku nggak mau dia sedih, aku bikinin dia fanbase. Itu aku pikir itu aku nggak akan ngerasain, ternyata aku juga ngerasain gitu, punya fanbase yang agak telat dari temen-temen aku. Makanya di situ aku langsung ngerasa kayak, oh seberarti itu, sesusah itu loh, kayak jadi berarti di mata orang lain. Ya harus apa ya, dilirik orang tuh nggak langsung, oh nama lu sekarang ada JKT-nya, semua orang tiba-tiba suka sama lu, nggak gitu. Nggak kayak gitu. Tapi kamu cukup melankolis banget ya, maksudnya kayak lumayan deep sampai kamu mau merasain perasaan orang ketika teman kamu nggak ada itu, terus kayak pada saat tadi ada yang mau cabut duluan karena situasi, kamu yang kayak kenapa nggak aku aja gitu. Dan ketika mungkin seorang yang cukup perasa lah gitu, dapat situasi yang tidak menyenangkan, kamu handle-nya gimana tuh? Aku sebenarnya awalnya sedih, cuman aku nggak terlalu ambil hati yang kayak, kok gini ya, nggak sampai gimana-gimana, karena dari awal aku tuh udah expect the worst. Kayak, Nice. Aku bukan tipe orang yang ngerasa gue keren Ngawang-ngawang banget harus iya. yang terbaik terus gitu, enggak ya? Enggak. Aku dari awal pun memang bukan orang yang suka ngerasa, oh gue harus di depan, gue harus jadi center gitu. Enggak, aku nggak kayak gitu. Tapi oke, aku mau lihat dari point of view ini, Jesslyn. Gimana rasanya mungkin ketika ada di posisi panggung yang setara, tapi memang kita harus berbagi atau mendapatkan posisi ketika sinar kita tuh tidak bisa terang 100%. Karena aku percaya ketika mungkin teman-teman MC juga deh gitu ya. Ini kita yang agak lain tapi agak senada juga. Ketika kita berduet, memang ada timing yang satu orang harus 75%, satu orang 25%, ada yang timingnya 50-50, ada yang 60-40%, itu memang dinamika kehidupan. Betul. Nah, kamu bisa bertahan dan tetap positif itu gimana? Aku sih waktu itu sempat pernah bilang kayak, jadi di background sesekali itu nggak apa-apa, karena center pun nggak akan ada kalau nggak ada backgroundnya, ngerti nggak? Nice. Kayak dia nggak akan kelihatan di tengah kalau nggak ada orang lain di sekitarnya. Yang gelapnya, iya, semuanya jadi, terang benerang gitu kan. Nggak perlu rebutan menurut aku, karena justru di situ pentingnya fans. Karena yang ngefans sama kita, dimanapun posisi kita, dia akan cari. Betul. Karena ya namanya juga fans kan, kita yang catch their attention gitu loh. Jadi nggak perlu rebutan untuk paling bersinar gitu, ada waktunya sih.